Selamat sore, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari di seluruh Indonesia. Salam sehat. Semoga kita semua tetap produktif dan aman COVID-19. Saya punya dua pesan menjelang akhir pekan kita bersama keluarga dan orang tersayang. Pesan pertama, Alhamdulillah, berita baik datang dari Satgas Penanganan COVID-19 yang menyampaikan bahwa kasus aktif kita dalam persentase terkecil dibandingkan beberapa bulan terakhir. Makin banyak pasien positif COVID-19 yang sembuh. Jumlahnya 305.100 atau mencapai hampir 80% dari seluruh total kasus sampai hari ini, yang berjumlah 381.910 kasus. Hari ini jumlah kasus aktif kita 63.733 atau sekitar 16,6% dari seluruh total kasus. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dalam menangani COVID-19, upaya kuratif atau penyembuhan saat ini semakin baik. Persediaan obat untuk penanganan COVID-19 dalam status masih aman. Sebagian besar obat tersebut juga diproduksi oleh industri farmasi nasional. Per 22 Oktober 2020, suplai obat perawatan COVID-19 sudah didistribusikan ke 34 provinsi dan 760 rumah sakit rujukan, ditambah dengan lebih dari 250.000 tenaga kesehatan. Maka kita makin optimistis, lebih banyak lagi kasus positif bisa disembuhkan. Sementara itu, ada dua hal yang harus kita lakukan. Satu, doakan dan dukung terus tenaga kesehatan kita agar makin semangat dan fokus menyembuhkan pasien. Yang kedua, kita pastikan tetap disiplin pencegahan dengan 3M. Tentunya untuk memastikan kita terlindungi sekaligus tidak menambah jumlah pasien yang ditangani para tenaga medis. 3M atau memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, serta mencuci tangan sesering mungkin. Berkontribusi kepada performa Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19. Terima kasih atas upaya Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik kita yang tetap patuh dan disiplin 3M selama ini. Nah, berikutnya ada satu momentum khusus di mana kedisiplinan 3M kita akan diuji, yakni pada periode libur panjang dari 28 Oktober sampai 1 November nanti. Dua periode libur panjang sebelumnya telah memberikan pelajaran penting bagi kita untuk semakin bijak dan cerdas dalam menikmati masa liburan. Karena apabila kita lengah dalam menerapkan protokol kesehatan saat liburan, ada konsekuensinya. Kita akan melihat lonjakan kasus sampai ribuan. Rumah sakit dan tim medis tentu akan kewalahan. Sebagai akibatnya, pembatasan aktivitas akan kembali ditingkatkan. Saya yakin kali ini kita akan lebih bijak, karena lebih baik mengantisipasi daripada menyesal kemudian. Saya paham, sudah hampir 230 hari kita dalam masa pandemi. Rasanya mulai kangen ya, liburan, menikmati keindahan alam, dan berbagi momen ceria bersama keluarga, sahabat, dan teman dekat. Kali ini saya mau menyampaikan tips memanfaatkan waktu libur panjang di akhir bulan ini. Tips pertama, pilihan terbaik adalah staycation atau berlibur di rumah saja. Sebagian besar kita telah melakukan ini selama lebih dari 8 bulan. Pilihan ini adalah yang paling aman karena kita yang mengendalikan lingkungan rumah kita. Menjalankan protokol kesehatan dari keluarga dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memastikan rumah aman dan nyaman. Rumah dibersihkan dan didisinfeksi secara rutin. Pastikan peredaran udara segar, lancar di dalam rumah dengan membuka ventilasi atau jendela, biarkan sinar matahari masuk, dan tentunya bekerja sama dengan seluruh anggota keluarga untuk memastikan rumah rapi dan bersih setiap saat. Berlibur di rumah ini bisa dimeriahkan dengan berbagai acara seru, mulai dari tur virtual ke tempat-tempat wisata, museum misalnya, dan lain-lain. Atau menikmati tayangan online yang menarik mulai dari konser musik, film, dan banyak lagi lainnya. Anda bisa juga membuat permainan seru bersama anggota keluarga, sampai kegiatan olahraga bersama.
Nah, untuk hal ini yang kemungkinan akan lebih ramai di musim liburan nanti, jangan lupa ya, kami pernah menginformasikan soal pedoman dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, diantaranya adalah olahraga di rumah sebagai opsi terbaik. Yoga misalnya, senam, atau mempraktekkan berbagai tips stretching dan angkat beban. Lalu, apabila memutuskan untuk olahraga di luar rumah, perhatikan intensitasnya ya. Untuk yang tingkat intensitasnya ringan, seperti jalan sehat, senam ringan, disarankan tetap memakai masker. Nah, apabila olahraga di luar rumah, tetap disarankan untuk menjaga jarak aman dan usahakan memakai masker selalu. Nah, selanjutnya bagi mereka yang telah mempertimbangkan nih dengan sangat matang untuk pergi keluar kota, kami ingatkan agar memilih moda transportasi yang betul-betul mempraktekkan protokol kesehatan dengan ketat, seperti maskapai penerbangan atau kereta api. Lalu, apabila memakai transportasi umum, maka pastikan jadwalnya sudah dipilih jauh-jauh hari agar dapat menjauhi kerumunan atau bahkan antrean panjang. Dalam perjalanan, wajib tetap memakai masker. Jadi, hindari makan atau minum atau mengobrol panjang di dalam pesawat, kereta, atau bus antar kota. Pilihlah hotel atau akomodasi yang terbukti patuh dan disiplin menerapkan sanitasi dan protokol kesehatan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah meminta semua destinasi wisata untuk menerapkan prinsip CHSE, yaitu Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability, atau bersih, sehat, dan tentunya aman, terutama aman dari ancaman COVID-19, dan jangan lupa tetap ramah lingkungan. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu, saya tahu ini sulit untuk dibiasakan apabila kita berada dalam kendaraan yang sama nih dengan anggota keluarga yang aktif bekerja di luar rumah atau saat bertamu atau menerima tamu dan kita tidak tahu pasti status kesehatannya. Mohon tetap pakai masker, tetap menjaga jarak, dan rajin cuci tangan. Bagi pekerja kantoran, tetap ya ikuti arahan tim Satgas COVID di kantornya masing-masing tentang pelaporan diri sebelum dan setelah berpergian keluar kota. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, semua panduan tersebut dapat ditemukan di covid19.go.id atau situs resmi dari Kemen PPPA, Kemenpora, dan Kemenparekraf, atau telepon ke 119 extension 9 apabila memerlukan informasi lebih lanjut. Ingat, berlibur itu baik untuk kesehatan psikologis kita, tapi tidak mengurangi tanggung jawab kita untuk melindungi diri, keluarga, dan orang lain dari resiko COVID-19. Sikap bertanggung jawab juga baik untuk kesehatan mental. Melindungi diri artinya melindungi orang lain juga, dan pada akhirnya melindungi Indonesia. Selamat berakhir pekan dan selamat libur yang sehat tentunya, serta aman COVID-19. Salam sehat dari saya, sampai jumpa.